Di episode 1 ini kalian akan temui drama adegan kemurkaan, pengkhianatan, kecemburuan, jatuh cinta, kelicikan, bahkan esek-esek sob. Kejedot celorot, ini ceritanya. Tak jauh dari pusat istana Malwapati, Sang Prabu Anglingdarma melakukan kegemarannya dengan berburu kijang di hutan bersama para prajurit pengawalnya. Namun saat sedang berburu, secara tak sengaja Sang Prabu Anglingdarma melihat 2 ekor naga yang sedang hohohihe alias bercumbu. Atau lagi ada adegan ranjang. Bukan. Ini kan di hutan. Adegan semak-semak, guys. Karena merasa penasaran, Anglingdarma memperhatikannya. Namun betapa kagetnya ketika Anglingdarma mengetahui bahwa salah satu dari naga itu adalah istri dari naga bergola sahabatnya. Karena merasa gerah, ternyata naga gini yang tak lain istri dari naga bergola telah main serong kiri, ya serong dengan Sanca. Secepatnya Anglingdarma mengarahkan anak panahnya hendak membunuh Sanca. Namun anak panah itu meleset dan tak sengaja mengenai ekor dari naga gini yang tak lain naga gini itu istri dari naga bergola sahabatnya. Waduh, bisa berapa itu ya? Karena naga gini merasa khawatir jika Anglingdarma mengadukan main serongnya kepada suaminya. Secara licik, Anglingdarma hendak difitnah karena berniat membunuhnya dan menginginkan permata abadi di mahkotanya. Anglingdarma, kamu mau membunuhku? Kurang ajar. Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Sambil melihat naga gini pergi, Anglingdarma merasa bingung, gugup, dan khawatir kalau rekayasa naga gini telah mengelabui naga bergola sahabatnya. Nah, bagaimana dengan usaha naga gini yang berniat memfitnah Anglingdarma? Benar saja, akhirnya naga gini datang dengan berpura-pura kesakitan sambil menangis, melaporkan rekayasa fitnah keji kepada suaminya bahwasanya Anglingdarma hendak membunuh dan menginginkan permata mahkota abadi di mahkotanya. Sebenarnya sang naga petapa bergola tak langsung mempercayai istrinya. Namun karena naga gini terus membuat cerita yang meyakinkan, akhirnya percaya dan marahlah naga bergola hingga memutuskan untuk membunuh Anglingdarma. Di waktu yang sama, Anglingdarma di dalam keratonnya menceritakan apa yang terjadi di hutan siang tadi kepada permaisurinya Dewi Setiawati, bahwa dirinya telah melihat istri sahabatnya naga bergola telah main serong kiri dengan Sanca. Anglingdarma pun juga menceritakan bahwa naga gini hendak membuat cerita palsu bahwa dirinya hendak membunuh naga gini karena menginginkan permata abadi. Panjang lebar Anglingdarma menceritakan kejadian itu dengan jelas, tanpa disadari oleh Anglingdarma dan permaisurinya bahwa naga bergola telah berada di luar tembok istananya. Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Anglingdarma terkejut mendengar auman naga bergola. Anglingdarma pun menghampirinya dan menyatakan dirinya siap menerima hukuman dari sahabatnya itu. Namun apa yang terjadi? Secara mengejutkan, ternyata naga bergola telah mendengarkan pembicaraan Anglingdarma dan permaisurinya, bahwa ternyata istrinya lah yang bersalah dan telah menodai kehormatannya sebagai seorang suami. Sudah 7 purnama aku tidak menggaulinya karena aku sedang bertapa.
Aku mohon Kakang mau memaafkan Nagini. Aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Naga Bergola pun akhirnya memutuskan untuk moksa dan meminta Angling Dharma untuk mewarisi ilmu Naga Bergola. Naga Bergola pun terbang membawa Angling Dharma ke tempat jauh dari istananya. Setelah sampai di tempat yang dituju, akhirnya Naga Bergola memberitahukan bahwa ilmu yang diwariskannya adalah ilmu yang tidak ada bandingannya di dunia persilatan, yaitu ilmu Aji Senyawa. Ilmu yang dapat mengetahui semua bahasa binatang. Namun yang membuat Angling Dharma terkejut bahwa dengan diwariskannya ilmu Aji Senyawa kepada dirinya, berarti Naga Bergola akan mati karena ilmu Aji Senyawa hanya bisa dimiliki oleh satu orang manusia saja di muka bumi. Selamat jalan, sahabatku. Sementara itu suasana di istana Malwapati. Permaisuri Dewi Setiawati resah dan gelisah menunggu di sini. Di sudut di sudut kamar sang permaisuri. Kemudian sang permaisuri keluar dan menemui sang patih Batik Madrim. Dewi Setiawati pun mengutarakan kecemasannya dan menceritakan kepada patih Batik Madrim kalau suaminya Prabu Angling Dharma telah dibawa sahabatnya Naga Bergola sejak tadi malam, dan sekarang belum muncul pulang. Sang patih pun ikut mencemaskannya. Sementara mereka berdua sedang bercengkerama, tiba-tiba Dewi Setiawati dan patih Batik Madrim dikejutkan suara Prabu Angling Dharma. Senyum mereka pun merekah karena melihat Prabu Angling Dharma kembali pulang dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Dewi Setiawati pun berjalan bersama Prabu Angling Dharma sambil mendengarkan cerita Angling Dharma berpetualang bersama sahabatnya Naga Bergola. Setelah menceritakan semuanya, patih Batik Madrim diminta Prabu Angling Dharma untuk meninggalkan mereka berdua. Suasana malam di istana Malwapati begitu sunyi sepi dan berhembus angin malam sepoi-sepoi. Terlihat Prabu Angling Dharma berduaan bersama Dewi Setiawati di dalam bilik kamarnya. Mereka bermesraan ingin memecah durian. Melewati malam pertama mereka, karena setelah perkawinan mereka berdua belum sempat melewati malam pertamanya. Tanpa disadari Dewi Setiawati bahwa ada sepasang cicak yang juga membicarakan adegan bermesraan sang Prabu bersama permaisurinya. Karena Prabu Angling Dharma menguasai ilmu Aji Senyawa yang dapat memahami bahasa binatang, maka sang Prabu pun tertawa mendengar perkataan lucu sepasang cicak itu. Namun hal itulah yang membuat Dewi Setiawati tersinggung dan menganggap bahwa Prabu Angling Dharma suaminya telah memperolok dirinya karena merasa dianggap ada yang kurang sempurna dan lucu di mata sang Prabu. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar Dinda. Demi Dewata Agung. Aku sedang mentertawakan cecak. Cecak? Walaupun Angling Dharma berusaha menjelaskan secara terang bahwa Angling Dharma menertawakan percakapan sepasang cicak yang sedang membicarakan dirinya dan Dewi Setiawati, namun sang permaisuri terkejut kenapa Angling Dharma dapat mendengar bahasa binatang. Akhirnya sang Prabu Angling Dharma memberitahukan bahwa sahabatnya Naga Bergola telah mewariskan ilmu Aji Senyawanya yang dapat memahami semua bahasa binatang. Kanda? Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Naluri seorang wanita pun bergejolak, sobat. Akhirnya Dewi Setiawati pun meminta Angling Dharma juga mengajarinya ilmu Aji Senyawa.
Namun betapa kecewanya Dewi Setiawati mendengar penjelasan Angling Dharma bahwa dirinya tak mungkin menurunkan ilmu aji senyawa itu. Karena ilmu itu hanya ada satu manusia yang dapat memilikinya di muka bumi ini. Kalaupun dirinya menurunkan ilmu itu, berarti Angling Dharma harus mati. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita Pati Obong bersama. Dewi Setiawati pun tak mempercayai alasan Angling Dharma. Akhirnya dengan penuh meminta, sang Dewi Setiawati pun meminta Angling Dharma untuk membuktikan kesetiaan dan kecintaannya terhadap dirinya dengan cara Pati Obong bersama. Karena Angling Dharma ingin meyakinkan permaisurinya bahwa dirinya juga sangat tulus mencintainya, maka permintaan Dewi Setiawati pun diiyakan oleh Angling Dharma. Akan kuturuti. Ritual Pati Obong pun diselenggarakan di alun-alun istana. Disaksikan rakyat Prabu Angling Dharma, para punggawa, dan bahkan Patih Batik Madrim pun berdiri di kejauhan melihat dengan mata sedih. Kemudian Patih Batik Madrim tetap berusaha membujuk Prabu Angling Dharma untuk mengurungkan niatnya melaksanakan Pati Obong bersama Dewi Setiawati. Patih Batik Madrim meminta Prabu Angling Dharma untuk melihat dan memikirkan rakyatnya yang masih sangat membutuhkan seorang raja bijaksana yang memimpin Malwapati. Tapi tetap Angling Dharma kukuh untuk tetap melakukan Pati Obong. Tiba-tiba Angling Dharma mendengar percakapan sepasang kambing jantan dan betina. Kambing jantan menertawakan dan mengolok-olok Angling Dharma bahwa Angling Dharma raja bodoh yang hanya menuruti hawa nafsu dan keegoisan Dewi Setiawati tanpa memikirkan rakyatnya. Kemudian Dewi Setiawati pun melompat ke dalam kobaran api. Menjerit kesakitan disaksikan oleh seluruh penggawa, rakyat maupun Patih Batik Madrim sendiri. Semua tertunduk sedih menyaksikan permaisuri junjungannya mati dalam kobaran api. Prabu Angling Dharma pun sejenak memikirkan perkataan kambing jantan yang menertawakannya. Akhirnya Angling Dharma pun tersadar dan dengan terpaksa mengurungkan niatnya untuk Pati Obong bersama permaisurinya, tanpa ada maksud mengkhianati Dewi Setiawati, permaisurinya yang sangat dicintainya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugasku.